wanita itu meninggalkan harta miliaran, dengan rela menjadi ibu rumah tangga selama 7 tahun. Namun pada hari ulang tahun pernikahan, dia terkejut melihat suaminya datang ke rumah bersama wanita lain. Bukan hanya itu, ibu mertua dan putranya bahkan tak sungkan menunjukkan kedekatan dengan Annie di hadapannya. Dulu wanita itu adalah ratu finansial yang berpengaruh, pendiri konglomerat yang terdaftar di bursa. Demi cinta, dia rela mundur, bekerja sebagai pelayan di warung kecil. Pada ulang tahun suaminya, yang juga hari ulang tahun pernikahan mereka yang ke-7, dia sengaja menyuruh asistennya mencari jam tangan mewah satu-satunya di dunia sebagai hadiah, ingin memberi kejutan pada suaminya. Namun saat pulang dengan hati berbunga-bunga, dia melihat seorang wanita asing duduk di samping suaminya. Annie tidak hanya memberi hadiah pada ibu mertua, tapi juga memberikan jam tangan senilai 500.000 kepada suaminya. Hal itu membuat seluruh keluarga senang. Namun saat wanita itu mengeluarkan hadiah yang sudah dipersiapkan dengan hati-hati, semua orang justru menertawakannya. Sebagai pengurus grup yang terdaftar di bursa, Annie langsung menuduh jam itu palsu, karena yang asli sudah dipesan oleh manajer perusahaan. Ibu mertua bahkan memaki habis-habisan, mengatakan dia sengaja mempermalukan putranya. Suami pun merasa malu, marah menuduhnya. Setelah itu ibu mertua mesra menggenggam tangan Annie, bilang, kedepannya suami harus bergantung padanya. Bahkan putra mereka, Xiao Fan, bersikeras ingin Annie menjadi ibu barunya. Pengorbanan 7 tahun pernikahan, di hadapan suami ternyata dianggap tidak ada harganya. Untuk benar-benar menguasai suami, Annie berjanji memberinya posisi wakil menteri dengan gaji 500.000 per tahun, dan mengirim Xiao Fan ke sekolah elit. Di hadapan godaan itu, suami benar-benar tergoda, hingga di depan umum memeluk Annie. Adegan itu kebetulan dilihat oleh wanita itu. Dia langsung berbalik pergi. Suami segera mengejar untuk menjelaskan, namun wanita itu sudah benar-benar kecewa padanya. Tak disangka, suami bukannya menyesal, malahan menuduh wanita itu cerewet. Bilang, demi keluarga dia harus menahan diri. Saat wanita itu bilang dia bisa memberinya hidup yang lebih baik, suami hanya menganggap itu bercanda, dan menunjukkan ekspresi jijik. Annie semakin berani, mengusulkan camping di pantai, dan menyuruh wanita itu melayani mereka. Pada hari camping, wanita itu awalnya membantu mendirikan tenda, namun keluarga suami memuji Annie habis-habisan. Xiao Fan bahkan di depan umum bilang, dia hanya ingin Annie jadi ibunya. Malamnya Annie pura-pura terkilir. Suami langsung bersiap mengantarnya ke tenda. Tak disangka, wanita itu tiba-tiba bilang hanya mendirikan 2 tenda. Ibu mertua meledak di tempat. Langsung berkata wanita itu tak pantas tinggal di tenda. Bahkan dia sudah beruntung bisa ikut piknik. Saat itu Annie sengaja bersikap sedih seolah ingin pergi. Suami pun membuat keputusan mengejutkan, ingin tinggal di tenda bersama Annie, dan menyuruh wanita itu pulang naik taksi sendiri. Melihat keluarga kejam di depan matanya, wanita itu benar-benar putus asa. Segera menelepon asistennya, memutuskan kembali ke grup terdaftar, menjadi wanita bisnis yang tangguh seperti dulu. Beberapa hari kemudian, di pesta perayaan perusahaan, suami dan Annie hadir dengan pakaian mewah. Sebelum pergi, mereka mempermalukan wanita itu habis-habisan. Xiao Fan bahkan memaki wanita itu tak pantas jadi ibu. Suami dingin mengatakan ingin bercerai. Wanita itu menganggap semua itu remeh. Bilang, mereka akan menyesal nanti. Setelah menutup telepon, wanita itu mengganti pakaian dengan memukau saat muncul di pesta. Ratu finansial yang dulu kuat kembali. Kali ini, dia bukan untuk siapapun, hanya untuk dirinya sendiri. Dia hadir sebagai ketua dewan direksi perusahaan. Suami dan Annie sama sekali tak tahu, mereka masih bermimpi menjadi orang paling berkuasa. Padahal, drama balas dendam siap dimainkan di pesta itu. BBB.